Maksudnya dalam 1 bulan tuh bertubi-tubi lagi. Anak pertama sakit, minggu ini bawa dia ke UGD. Terus minggu berikutnya saya sakit. Nah, minggu ketiga suami sakit, harus dirawat lagi di rumah sakit. Habis itu anak yang kecil berturut-turut 1 Desember itu. Jadi saya terus pikir gini, ya udah, ya selesain yang sakit, selesai 1. Datang lagi ya udah ngobatin. Jadi sahabat perempuan, tamu kita hari ini Ibu Lindali lagi. Ingat gak? Waktu itu kita sempat ketemu sama Ibu Lindali, tapi kita bahas tentang investasi, saham, reksadana, dan lain-lain. Hari ini kita mau bahas yang beda dong ya. Iya. Kalau gak kenal maka tak sayang. Nah, kita pengen kenal lebih dekat nih. Oke, mari kita kenal lebih dekat. Yuk, kita ngobrol. Yuk. Nah, Ibu Linda, seperti saham yang dijelasin, ada naik, ada turun. Nah, pasti dalam kehidupan kita juga seperti itu ya. Kira-kira pengalaman apa yang buat Ibu Linda tuh seperti saham tuh lagi turun gitu. Tapi pengalaman yang memberi apa ya? Justru ibu-ibu lain kekuatan gitu. Iya. Pengalaman luar biasa apa nih? Banyak sih pengalaman, maksudnya dalam sepanjang hidup ada pengalaman turun, tapi yang turunan paling tajam yang saya alami ya pas tahun kemarin. Suami saya stroke, pecah pembuluh darah, nggak sadarkan diri, harus dioperasi di ICU di rumah sakit 18 hari. Terus keluar rumah sakit posisinya belum bisa jalan, harus pakai ambulans. Jadi tubuh bagian kirinya itu masih belum berespon. Berespon. Lumpuh sebelah gitu ya? Ya, waktu keluar dari rumah sakit, iya, jadi tangan, kaki itu belum bisa bergerak. Jadi pada saat stroke itu dia nggak sadar ya? Nggak. Sampai dioperasi ya? Nggak sadar sampai kejadian Rabu, sadarnya Minggu. Gitu. Jadi, setelah operasi? Iya, sadar. Terus inget, ya itu. Dia nggak inget apa-apa pokoknya. Rabu malam, gitu sih. Terus ngejalaninnya gimana tuh dari? Ya, selama ini kan semua urusan pekerjaan dia, urusan tagihan rumah tangga, bahkan ngisi bensin yang mobil yang saya pakai itu saya tinggal beres. Nah, begitu ada di ICU, saya nggak bisa buka handphonenya, nggak tahu bank apa, semua nggak tahu. Terus suami saya kan wira swasta, jadi ada toko. Itu saya nggak tahu itu. Jadi ya begitu dia sakit, pemulihan ya itu jadi tanggung jawab saya. Jadi saya harus pertama toko dulu karena itu kan mata pencarian ya. Jadi ambil tanggung jawab itu, beresin toko yang tadinya manual pakai sistem. Jadi saya bikin menjalankan sistem yang emang dia udah beli tapi dia nggak sempat jalanin. Jadi saya yang jalanin. Terus jadi setup baru pakai sistem. Iya, setup baru pakai sistem. Tapi sebetulnya udah pernah terjun ke toko itu atau belum sama sekali? Tahu, cuma saya nggak terlibat. Harus nanya, semuanya harus nanya gitu. Nah, kalau ini benar-benar saya bangun sistem, terus keuangan semua jadi ya tagihan-tagihan apa segala macem. Ya saya harus tahu. Terus ya udah, apa yang suami saya kerjain saya yang sekarang kerjakan.
kira-kira. Terus sementara di rumah juga mesti bantu merawat suami yang sedang sakit kan. Ya di bulan-bulan pertama sempat pakai perawat, tapi suami saya nggak mau sama perawat. Tetap semuanya maunya sama saya. Maksudnya dari mulai masak untuk keluarga, terus anak sih yang gede udah kuliah, tinggal yang kecil kan masih sekolah. Yaitu akhirnya minta tolong bantuan untuk sopir gitu, karena saya nggak bisa nganter, karena suami saya nggak bisa ditinggal. Gitu. Terus waktu tangannya belum pulih, kaki belum pulih kan semuanya harus dibantu, makan juga disuapin, semualah aktivitas semua. Tapi ketika dia sudah mulai bisa jalan, mulai belajar makan sendiri gitu. Itu lebih, maksudnya jadi lebih bisa mandiri. Tapi ya selebihnya ya semuanya tetap dikerjain. Ya tetap saya yang gantiin gitu kira-kira. Itu kaget nggak waktu pertama kali harus take over dari yang tadinya nggak pernah ngurusin terus harus ngurusin gitu? Itu nanya ke siapa, kan suami lagi nggak bisa ditanya gitu? Kaget banget. Apa ya, ketakutan saya sebagai istri, nggak tahu sih istri yang lain, tapi ketakutan saya sebagai istri ya kalau terjadi sesuatu sama suami saya tuh saya mesti bagaimana gitu. Yang biasa saya urus adalah ini bagian Menteri Keuangan nih. Sekarang saya harus ngurus semuanya. Bahkan saya yang ngisi bensin, saya nggak tahu tuh bukaan bensin sebelah mana. Karena sudah kebiasaan. Dia udah sediain, bahkan kalau saya mau berangkat, suami saya tuh udah keluarin mobil, saya tinggal naik yang jalan gitu. Sekarang harus keluarin mobil sendiri. Terus itu yang buka buat pintu bensin, saya tuh nggak tahu pintu bensin itu di sebelah mana, kanan apa kiri? Bingung. Nggak tahu. Ada caranya loh. Kalau yang belum tahu, itu ada di speedometer. Kan ada gambar yang pom bensin, terus ada panah kan, ada panahnya ke kanan, ada panahnya ke kiri. Itu saya tips baru. Tipsnya itu. Tapi sekarang udah tahu ada di sebelah mana. Jadi ya saya itu ketakutan terbesar saya ya suami sakit gitu. Terus hal pertama yang dia sadar, PIN BCA apa? Karena saya harus bayar-bayar kan, itu karena kan toko kan, jadi begitu dia sadar, yang udah dia udah ingat ini, terus udah itu hari itu saya tanya PIN BCA, karena saya harus bayar-bayar itu. Ya takut banget, cuman ya saya ngerasa pada saat itu banyak yang nolong. Keluarga udah pasti, baik dari keluarga saya, baik dari keluarga suami saya, itu saling bahu-membahu. Terus juga dari gereja, terus dari teman-teman di sekolah, maksudnya mama-mama di sekolah. Jadi kalau yang keluarga suami bantu di soal area ini, keluarga saya ini, terus teman, jadi saling bantu, ngebantuin. Nah, mulai tambah pulih, bantuan tuh mulai lepas satu-satu, dan itu pindah ke pundak saya. Ya karena pelan-pelan, jadi makin lama kan pindah semua kan, harus akhirnya kita jalankan sendiri, dan itu jadi tanggung jawab di pundak saya gitu. Nah, ya mau bagaimana ya harus dijalanin. Kan saya pernah dengar bukan minta bukan minta bebannya diringankan, tapi pundaknya digedein supaya bisa kuat ngejalaninnya gitu sih. Betul. Satu yang aku pelajari ya waktu Ibu Linda cerita, yaitu Ibu Linda itu bisa alert tuh dalam arti sadar sepenuhnya, terus responnya tuh cepat pulih dan cepat mengambil tanggung jawabnya gitu. Jadi tidak terpuruk dalam situasi, keadaan, kesedihan, kondisi berlama-lama gitu ya. Itu kira-kira Ibu Linda ada tips gak ya buat sahabat perempuan? Gimana sih caranya ketika ada hantaman datang ke hidup kita? Itu bukannya gimana? Terpuruk, gimana caranya supaya tidak terpuruk, bahkan makin terpuruk, tetapi justru cepat pulih, bangkit, dan
dengan apa ya, keberanian itu menghadapi dan mengambil tanggung jawabnya gitu? Saya waktu itu ya, waktu di UGD, saya cuma mikirnya gini, ya udah satu-satu ya gitu, satu-satu. Jadi yang penting sehari lepas sehari kondisi hari ini suami begini, ya udah kita doanya ini lewat, apalagi yang datang. Jadi saya cuma ngelewatin Step by selangkah demi selangkah gitu. Jadi minta kekuatannya ngelewatin selangkah. Kayak waktu di UGD ada infeksi di paru-paru, kita doanya supaya infeksinya ini, obatnya nggak ada yang pas, harus ini, tapi mahal banget gitu ya, sekali suntik 4 juta gitu. Saya cuman khawatir, udah jangan ditanya. Tapi saya masih inget di depan ICU, bukan UGD, di depan ICU ada ya yang pengunjung nanya, ini gimana asuransi kamu? Kalau mau dipikirin kan pusing, semua kalau mau dipikirin pusing. Cuman satu waktu itu kayak Tuhan bicara, tenang. Ya udah, jadi saya cuman udah satu-satu nih sekarang ini nih. Ya udah jalan keluar kita doain begini. Terus sekarang anak berarti mencar tuh, saya di rumah sakit, yang satu di kuliah, yang satu di Jakarta gitu. Jadi doa, ya udah ada masalah yang di situ, pikirin jalan keluarnya yang di situ, minta tolong siapa nih gitu. Yang ini jalan keluarnya ini, yang ini Tuhan udah. Jadi saya cuma mikirnya oke, ini keadaan, jalan keluarnya ini, tapi saya nggak bisa, saya doa. Ya itu sampai rumusnya sih begitu aja. Makin kesini oke, jalan keluar, masalahnya ini, harusnya bagaimana? Doa, ya udah doa. Harusnya iman gimana ya? Saya ituin jalan keluarnya aja gitu, mikirin bagaimana caranya bisa overcome ini. Udah gitu doang sih. Iya, berarti fokus kepada mencari solusinya. Solusi. Dan kalau yang di luar daripada kemampuan itu diserahkan pada Tuhan. Ya, jadi dengan beriman aja gitu, serahkan ke Tuhan ya. Kalau yang udah di luar kemampuannya. Iya, habis emang jadi waktu mau operasi malam itu jam pagi lah, dokternya bilang begini, yang saya ingat gitu. Kenapa begitu ya? Bu, ini kondisi suami seperti ini. Kalau misalnya nggak dioperasi bisa, tapi kondisinya turun. Maksudnya kesadarannya tuh turun terus gitu. Kalau mau dioperasi bisa jadi naik, bisa jadi turun gitu. Jadi Bu, kita para dokter ya bisa mengusahakan yang sebaik-baiknya, tapi selebihnya harus berdoa. Dokternya bilang gitu. Jadi saya langsung mikir itu di tengah kekalutan ya. Kayaknya saya juga udah mau pingsan, udah dipegangin karena kayak otak ini tuh nggak bisa mikir gitu. Cuman dia bilang doa, saya tahu. Oh oke, itu yang harus saya lakukan. Jadi saya cuman bisa tolong bantu doa. Cuman bisa bilang itu, tolong bantu doa ya. Kayak sekarang, waktu Desember kemarin itu saya juga ngalamin. Maksudnya dalam 1 bulan tuh bertubi-tubi lagi. Anak pertama sakit. Minggu ini bawa dia ke UGD. Terus minggu berikutnya saya sakit. Nah, minggu ketiga suami sakit. Harus dirawat lagi di rumah sakit. Habis itu anak yang kecil. Berturut-turut 1 Desember itu. Jadi saya terus pikir gini, ya udah. Ya selesain yang sakit, selesai 1. Datang lagi ya udah ngobatin. Jadi ya cuman ya udah dijalanin, dicari jalan keluar, selesai datang lagi ya udah dihadapin terus. Mau bagaimana? Ya cuman bisa berdoa sih. Mau gimana lagi kira-kira gitu sih. Kesusahan sehari cukup sehari. Betul. Iya, jangan mikir yang lain-lain. Ya, dan itulah sumber kekuatan kita, sumber segala-galanya ya Tuhan ya. Jadi balik-balik lagi ke Tuhan ya. Sumber kekuatan semua perempuan itu adalah Tuhan. Dinda kaget nggak ketika udah berlalu nih, terus kalau ditelusurin lagi ke belakang, ya kok bisa ya gitu ya? Kaget nggak kalau kita review gitu, kalau Dinda review ke belakang? Kok lewat ya gitu? Aduh, maksudnya bisa juga yang lewatin yang ini, yang berat ini gitu.
Bersyukurnya di situ kali. Iya, Tuhan sih. Saya kalau pikir-pikir, Bukan kekuatan kita lah ya, kayak hal-hal gitu ya. kayaknya kalau mengandalkan kekuatan sendiri, kayaknya saya nggak bisa, nggak sanggup gitu. Kalau misalnya sampai hari ini ada, terus suami saya tambah pulih, ya bisa ngelewatin sehari lepas sehari, ngelewatin badai yang kemarin itu, kayaknya cuma Tuhan. Ya kan ngelewatin, saya nggak diam di badai gitu. Tuhan temenin Tuhan ngelewatin gitu. Nggak ada hal yang nggak ada hal yang bisa saya bilang kalau itu cuman Tuhan. Nggak bisa kalau misalnya nggak punya kekuatan dari Tuhan, pertolongan apapun saya bawa, sampai dari cari tempat tidur. Kita pulang bawa suami dalam kondisi masih lumpuh ya. Dokter kasih harus di rumah ada ini. Dalam waktu 1 hari, karena suami maksa minta pulang, saya harus siapin itu semua permintaan persyaratan dari rumah sakit. Tuhan, ini belinya di mana? Harus cari di mana ini? Cari perawat, saya berdoa. Saya Tuhan mau perawat yang ini kebutuhannya badannya besar karena suami saya berat. Jadi segala hal sekecil-kecil apapun saya tuh bilang gitu sama Tuhan. Semuanya saya bawa. Pilih terapis pun saya harus cari di mana. Jadi segala-gala tuh saya tanya Tuhan bawa gitu. Terus kayak pertama kan kita bingung ya megang toko gitu, bisnis ini mesti gimana, kayak dikasih hikmat aja gitu. Ini dulu ini begini gini gitu. Ya kayak sekarang mau tambah lagi, ada aja jalannya. Ya saya percaya itu bukan mungkin dapetnya dari temen, tapi karena saya berdoa Tuhan jawabnya tuh lewat si itu. Kayak gitu. Ya cuman Tuhan sih Ci. Gitu. Tuhan tidak menjanjikan langit selalu biru, tidak ada badai, tapi Tuhan berjanji Dia akan menyertai kita di dalam badai itu, untuk melalui badai itu ya. Iya. Amin. Sampai bisa datang ke sini nih, berarti kan saya harus ninggalin suami di rumah. Nah, sejak kejadian Desember, saya tuh jadi lebih was-was, kayak suami saya tuh, saya nggak bisa ninggalin. Tapi memang dipesenin, memang jangan ditinggal, maksudnya ini harus selalu ada orang. Pengawasan gitu. terus harus ya. ada kan. Sampai di satu titik kan mulai saya kembali yang kegiatan di saham. Sebelumnya kan mulai kembali yang tadi sosial media sempat kurang aktif, itu kembali. Itu Tuhan juga yang ngomong, iya ini suaminya diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Maksudnya saya bilang ini, Tuhan, kalau ada apa-apa sama suami, saya percaya kalau boleh saya minta, saya ada di samping dia gitu. Ketika memang saya harus datang kayak ke acara ini, saya percaya itu kan mungkin acara itu Tuhan izinin dan mungkin bisa jadi berkat buat orang lain. Berarti Tuhan yang akan jaga suami saya nih selama saya ada di sini, dia di rumah nggak kenapa-napa gitu. Jadi saya juga jadi belajar untuk oke, ketika saya memang harus pergi, Berserah. saya berserah. Gitu. Ini suamiku Tuhan, kalau boleh sih, ya memang pas serangan itu dia ada di samping saya. Yang kedua, dia pun ada di depan mata saya. Jadi saya tahu banget kejadiannya dan harus gimana. Maksudnya nggak ada benturan apapun di kepala dia karena saya ada di situ. Kira-kira sih. Ya begitu. Nah, luar biasa ya. Sahabat perempuan, dalam hidup setiap kita itu pasti kita akan mengalami naik dan turun. Kadang kita mengalami hal yang menyenangkan kita, membuat kita bahagia, tapi ada kalanya hal-hal yang membuat kita sedih, bahkan membuat kita terpuruk, atau bahkan membuat kita hampir putus asa.
Tetapi sahabat perempuan ingat bahwa kita punya Tuhan yang selalu pasti akan menolong kita, menyertai kita, melewati apapun juga dalam kehidupan kita. Kita belajar dari Ibu Linda bahwa melewati semua yang susah-susah itu, bahkan yang tidak terduga dalam kehidupan kita, Tuhan tidak meninggalkan. Tuhan selalu menyediakan pertolongan tepat pada waktunya. Dan sahabat perempuan, kalau mungkin sahabat perempuan punya kesaksian lain, punya cerita hidup lain yang ingin dibagikan, silakan hubungi kami via email atau ketik di kolom komentar. Terus dukung kami dengan cara like, share, and subscribe di channel Cerita Perempuan. Dari perempuan, oleh perempuan, untuk perempuan hebat kita semua.